Bu, saya mau periksa anak saya nih, sama mau tahu bagaimana cara merawat bayi baru lahir. Oh, kita data dulu ya Bu. Iya Bu. Nama Ibu? Nama saya Mila Bu. Mila. Usia? 25 tahun. 25 tahun. Dengan keluhan ingin memeriksakan bayinya dan ingin mengetahui bagaimana perawatan bayinya ya Bu. Iya, Bu. Baik, kita lakukan pemeriksaannya terlebih dahulu. Cuci tangan. Baik Bu, ini dari hasil pemeriksaannya alhamdulillah normal, berat badannya sudah lumayan 3,3 kilo, terus panjang badannya 48 cm, suhunya normal juga 36 derajat Celcius. Nah, sebelumnya saya ingin tanya, di rumah biasanya itu yang menemani melakukan perawatan bayi siapa? Ada siapa di rumah Bu? Ada suami aja. Suami aja. Jadi ikut membantu ibu nggak sehari-hari? Iya, kadang-kadang. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa dari pertanyaan ibu ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ASI. Di sini ASI itu salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh bayi ibu, salah satunya. Saya ingin bertanya, waktu pertama melahirkan ASI yang pertama itu ibu ada keluar nggak? Iya. Iya, warnanya apa? Warnanya kuning. Kuning. Dan langsung diberikan atau tidak? Iya. Iya. Nah, bagus. Soalnya itu harus diberikan Bu, soalnya itu sangat bagus untuk kekebalan tubuh ibu dan di situ banyak kandungan yang dibutuhkan sama bayi ibu. Biasanya di sini ASI itu diberikan sampai 6 bulan yang biasa disebut dengan ASI eksklusif, yaitu 0 sampai 6 bulan. Nah, biasanya ASI itu selama 6 bulan itu harus diberikan paling sedikit 8 kali per hari. Kalau bisa lebih sering lagi itu lebih baik lagi, dan tanpa tambahan makanan, cairan ataupun madu. Ibu udah pernah diberikan madu belum kepada bayi? Belum. Bagus. Pertahankan ya Bu, selama 6 bulan itu harus full ASI eksklusif. Nah, ini ada cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi Bu. Seperti skin to skin atau dari kontak kulit ibu ke kontak kulit bayi, agar bayi ibu selalu terjaga kehangatan tubuhnya, agar tidak hipotermi ataupun demam ya Bu, agar tetap normal. Lalu ada di sini poin, bayi ditempatkan di tempat yang hangat atau kering. Ibu biasanya di rumah ditaruh di kasur kan Bu, gak di lantai? Iya. Di kasur ya, harus dijaga kehangatannya, ditaruh di kasur yang empuk, yang nyaman, pokoknya bayinya harus aman dan pakaikan bayi baju yang kering, lembut, hangat, serta pakaikan topi, sarung tangan, dan kaos kaki. Apakah itu sudah diterapkan di rumah? Iya. Iya, semuanya udah ya Bu, sampai kaos tangan, kaos kaki, topi. Lalu mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Ibu biasanya kalau lembab langsung diganti atau tunggu nanti-nanti nih? Langsung diganti ya, harus sering diganti, jangan sampai lembab. Ibu harus di rumah itu sering meraba telapak kaki, telapak tangan, itu harus dalam keadaan suhu yang normal dari perkiraan ibu. Pokoknya jangan sampai yang dingin sekali, jangan sampai yang panas sekali. Kalau misalnya perlu itu harus skin to skin, harus selalu pegang kaki adiknya atau tangannya. Jaga juga ruangan harus tetap hangat. Misalnya kipas itu tidak boleh diarahkan langsung kepada bayinya, harus dipantulkan ke dinding atau kemana gitu, agar tidak langsung kontak sama kipas. Lalu untuk posisi tidur bayi, anjurkan misalnya kalau misalnya di rumah ada orang tua atau ada suami, kalau menidurkan anak jangan langsung tidurkan sembarangan ya Bu. Terlebih kalau misalnya ada inisiatif yang sampai ditempurakan, itu harus dihindarkan. Pokoknya posisi yang baik untuk bayi itu terlentang, kalau enggak miring, agak miring gitu. Ibu di rumah memakai kelambu tidak? Pakai. Di rumah ada nyamuk? Ada. Nah, lebih baik memakai kelambu terus ya Bu setiap hari, agar terhindar dari nyamuk. Ibu setiap hari tidurnya sama adiknya? Tidur sama adiknya ya, bagus. Di sini ada perawatan tali pusat.
Biasanya ibu cuci tangan tidak sebelum dan sesudah merawat tali pusat? Cuci. Iya. Dipakaikan apa aja bu di dalam tali pusat? Tidak pakai apa-apa. Bagus. Jangan sampai, apalagi kalau mertua memakaikan betadine ya bu. Dari dulu kan itu kan orang zaman dulu pakainya betadine terus kasa. Nah sekarang itu sudah tidak diperbolehkan karena takutnya di area tali pusat itu lembab. Jadi cukup memakai kasa aja ditutup, udah gak usah pakai cairan apa-apa. Lalu untuk pemakaian popok itu hindarkan pemakaian popok yang menutupi tali pusat. Pokoknya popok itu harus dilipat sampai di bawah tali pusat ya. Luka tali pusat juga harus tetap kering dan bersih. Sudah dipastikan ya bu, kering dan bersih. Terus di sini jika tali pusat kotor, bersihkan dengan air bersih dan sabun lalu keringkan. Kalau misalnya tali pusat ibu curiga ini kotor atau lembab, itu harus segera dibersihkan dengan air, sabun, lalu pastikan tetap kering. Lalu perhatikan juga tanda-tanda infeksi. Jika ada tanda infeksi di tali pusatnya itu seperti merah di sekitar tali pusatnya, harus dibawa ke tenaga kesehatan terdekat. Ibu di rumah ada termometer? Ada. Nah itu sangat penting karena dapat membantu ibu mengetahui berapa suhu pada anak ibu. Takutnya demamnya tinggi dan ibu lupa ngecek dan segera dibawa ke tenaga kesehatan kalau misalnya benar-benar tinggi. Ibu di sini juga ada beberapa tanda bahaya pada bayi baru lahir. Yang pertama yaitu tidak mau minum dan muntah-muntah. Biasanya bayi itu cenderung menolak minum, itu akan menyebabkan dehidrasi pada bayinya, jadi itu termasuk tanda bahayanya. Lalu yang kedua ada kejang. Ketiga, bergerak jika hanya dirangsang. Terus nafas cepat lebih dari 60 kali per menit, nafas lambat kurang dari 30 kali per menit, tarikan dinding dada sangat dalam sekali. Jadi ketika bayinya itu setiap bernafas itu tarikannya itu sangat dalam sekali, jadinya itu bahaya untuk bayi. Terus bayi yang merintih, teraba demam lebih dari 38 derajat Celcius, teraba dingin kurang dari 36 derajat Celcius, nanah yang banyak di mata, pusar memerah sampai ke dinding perut, lalu adanya diare, lalu adanya kuning di telapak tangan dan kaki. Ibu dari beberapa tanda bahaya ini udah ada muncul nggak di bayi ibu? Tidak. Jika ada salah satu tanda bahayanya yang muncul, diharapkan ibu segera membawa bayinya ke tenaga kesehatan ya, atau kalau enggak bisa kesini. Ada yang ditanyakan bu? Tidak ada. Oh baik. Nanti kalau misalnya ada apa-apa ibu bisa langsung datang ke sini ya bu, Iya, ke Bu. tenaga kesehatan. Terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama, terima kasih.